Jadi gini, kalau saya di dunia hiburan di rap, hip hop, itu masih jalan. Itu saya tahu dari tahun 2000, karena itu sebagian dari hobi juga, terus kesenangan juga, terus suka nulis juga saya. Jadi akhirnya bukan pindah karena jobnya tidak ada. Karena bermunculan bibit-bibit baru yang lebih bagus, yang lebih keren. Kalau saya kan ibaratnya usianya kan juga udah uzur ya. Udah tua. Jadi biar generasi penerusnya biar berkembang juga. Terus pindah ke sini ya, ini sebenarnya buat harian. Nah, kalau buat hiburan, di dunia hiburan saya di rap juga buat hiburan. Nah, pekerjaan saya sebenarnya tidur, Pak. Jadi tidur itu pekerjaan saya. Jadi saya mengutip kayak tulisan, ketika tidurmu itu bisa menjadi uang. Itu alangkah lebih bagus. Tapi kalau tidurmu tidak bisa menjadi uang, kau siap-siap akan bekerja selamanya. Lupa aku yang nulis siapa itu ya. Mas, di bisnis lobster ini kan bisa dibilang bisnis yang tak mudah, Mas. Pasti ada cerita suka dan dukanya itu selama proses dari mulai 2018 sampai sekarang itu apa sih, Mas, yang pernah terjadi? Kalau dukanya itu kematian massal. Pernah kapan, Mas? Karena apa? Pernah. Itu biasanya karena air. Kematian massal karena air, terus karena salah jam juga. Jadi ketika nyortir jamnya itu siang. Jadi mereka harusnya diem lemes karena panas, masuk air dia akan temperatur suhunya akan berubah drastis. Itu dukanya. Kalau senangnya itu dapat uang banyak. Sebenarnya tadi bukan duka, karena ketika mati pun masih bisa dikaryakan. Karena kan masih halal kalau dimakan. Kalau binatang air kan masih halal. Jadi kalau masih bagus masih bisa dijual masakan. Kalau hidup dimasak kan tidak mungkin. Nah, nanti kalau setelah mateng hidup nyaplok sing makan loh. Benar. Gitu. Mas, ini ketika awal memulai bisnis lobster itu langsung lancar atau Mas latihan dulu, menyesuaikan dulu, belajar dulu? Kalau masalah lancar dan tidak bisa dikatakan, saya alhamdulillah lancar. Karena saya termasuk agak cerdas gitu. Saya belajar dari YouTube, dari artikel, terus baca-baca buku. Memang praktek sama lihat-lihat itu berbeda. Cuman kalau rumus saya banyak yang mengutip dari artikel-artikel. Jadi memang rumus itu memang baku. Kayak kolam harus seperti apa, fermentasi air harus seperti apa. Itu saya nyari di artikel, dan juga memang basic saya dulu di nutrisi pakan ternak juga. Jadi saya sedikitnya tahulah istilahnya harus mengerjakan apa. Mas, kalau tadi dilihat kan banyak juga pelanggannya itu, sampai ada yang berdatangan di sini harus antri juga. Nah, selama pandemi, Mas, dan juga sebelum pandemi ini ada itu nggak, Mas, perbedaan pelanggan yang datang atau pembeli? Jelas berbeda. Ketika sebelum pandemi itu saya tiap hari itu paling tidak 5-10 orang yang datang. Ketika pandemi itu tuh paling datang sehari itu paling 2 orang. Kadang satu hari tidak ada sama sekali. Cuman jarang. Kalau dihitung 1 minggu itu paling zong 1 hari. Kalau resto juga memang tertunda ibaratnya. Yang tadinya saya 4 resto, sekarang yang 2 sudah tutup karena ya kejadian seperti itu. Seperti inilah keadaannya. Terus yang 1 agak lambat karena pengunjung kemungkinan kan berkurang. Kalau yang 1 masih jalan udah 3 tahunan. Datang ke sini, Mas, berarti jenengan itu juga mempunyai pelanggan ya di beberapa resto di Semarang. Sekarang itu ada berapa pelanggan, Mas, yang resto-resto kayak gitu? Kalau pelanggan resto sekarang kebetulan belum banyak.
cuman masih 1, 2, kisaran 4-5-an lah. Oke. 4-5, mungkin bisa nambah-nambah, cuman kadang masih negosiasi tentang harga, belum deal. Kalau yang sudah jalan masih kisaran 45. Oke. Kalau selama pandemi ini Mas, ini kan banyak juga yang gulung tikar juga. Nah, dari jenengan sendiri, gimana ceritanya kok masih bisa bertahan gitu? Bisa bertahan dari dulu, prinsip saya main volume. Ketika kita produksi suatu produk, sebanyak-banyaknya kita bermain volume dan harganya kita turunin. Oke. Nah, jadi tidak pasar itu bisa dibentuk. Jadi kalau saya usaha dari dulu jangan mengikuti pasar, tetapi kita menciptakan pasar. Oke.